Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 200211502015 dari kelas Arsitektur A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UTS Arsitektur Lingkungan Binaan, di mana materi saya yakni tentang Tropical Urban Street Canyons, atau disebut dengan tebing jalan perkotaan tropis. Kota-kota umumnya terdiri dari bentuk-bentuk yang dibangun dengan padat, terutama bangunan dengan variabel ruang terbuka aktif dan pasif di antara mereka. Ruang terbuka perkotaan ini terdiri dari ruang terbuka besar, misalnya taman kota, dan ruang yang lebih kecil di antaranya bangunan dengan istilah ngare perkotaan, yang melibatkan penilaian kuantitatif dari parameter yang mempengaruhi terma lingkungan ngare jalanan perkotaan tropis dengan referensi khususnya yakni Kuala Lumpur. Kota yang diklasifikasikan oleh Krier dapat dianggap tertutup atau ruang tertutup sebagian, diwakili oleh ruang-ruang seperti pelataran dalam atau atrium di ruang pribadi, dan alun-alun pasar, balai kota, alun-alun masjid, alun-alun upacara, agora, dan taman di semakin banyak ruang publik. Selanjutnya yakni Jalan Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, jalan paling signifikan kegiatan yang berkaitan dengan praktik komersial tradisional dapat ditemukan di Jalan Petaling, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Masjid India, dan Jalan Choi Kit. Sesuai dengan tren perkembangan perkotaan global, jalan-jalan tertentu di Kuala Lumpur telah berkembang secara komersial, memiliki karakteristik yang lebih kosmopolitan. Yang paling menonjol di antaranya adalah Jalan Bukit Bintang. Area lain yang menjadi terkenal adalah Jalan P. Ramlee yang membentang dari pusat kota Kuala Lumpur ke Jalan Sultan Ismail. Jalan satu arah ini menawarkan respon kafe pinggir jalan dan area tempat duduk terbuka yang tertutup, sementara mengarah ke pintu masuk pusat perbelanjaan, terkemuka hotel, dan kompleks perkantoran. Selanjutnya, mikroklimat jalan. Banyak juga penelitian tentang iklim perkotaan dan energi, perspektif geotik, dan kenyamanan termal. Kemampuan untuk moderasi tekanan termal luar ruangan dengan menghilangkan atau mengurangi kondisi ekstrim tertentu akan menguntungkan pengguna ruang luar perkotaan. Ini juga semakin tidak langsung akan menguntungkan kondisi dalam ruangan, karena itu berarti mengurangi tekanan pada bangunan dengan memoderasi iklim mikro yang berdekat. Selanjutnya, shading jalan dasar. Dalam konteks perkotaan, jalan dibatasi oleh dua fasad bangunan vertikal yang menghadap ke jalan, dengan masing-masing fasad menghalangi sinar matahari langsung di tepi jalan yang berlawanan. Nah, ini disebut sebagai menghalangi sudut pion atau sudut jarak oleh Evans. Dan dalam sistem ngare jalan diwakili oleh sudut vertikal yang diluruskan oleh bagian atas bangunan ke dasar bangunan di seberangnya, atau sebaliknya, sudut dari cakrawala ke puncak bangunan menghalang yang diamati dari dasar bangunan di seberang atau tepi jalan. Selanjutnya yakni program pengukuran lapangan. Dua lokasi yang pertama yakni Jurang Jalan Damansara dan Melawati. Dua lokasi yang mewakili dua ngare jalan perkotaan khas Asia dipilih, yaitu pusat kota Damansara dan pusat komersial Melawati. Nah, Damansara adalah pengembangan komersial yang terdiri dari gedung perkantoran 5-7 lantai yang menggambarkan karakteristik fisik ngare jalan yang ditemukan di pusat kota yang lebih berkembang di banyak kota tropis Asia seperti Hong Kong, Singapura, Bangkok, Jakarta, dan Kuala Lumpur. Selanjutnya, Melawati yang sebagian besar terdiri dari dua lantai ruko, di sisi lain akan melambangkan ngare jalan umum dari sebagian besar perkembangan perkotaan di banyak negara Asia tropis, di mana penggunaan komersial dan sosial plus kemudian akan berlaku. Selanjutnya, program pengukuran.
Tujuannya adalah untuk mengambil sampel data primer tentang iklim mikro perkotaan, nilai PMV, dan suhu permukaan perkotaan dari 2 lokasi terpilih di Kuala Lumpur. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukur kenyamanan termal B dan K tipe 1212, penganalisis iklim dalam ruang B dan K tipe 1213, piranometer silikon hanging solar 118 dan 130, solarimeter, rio anemometer digital, termometer globe, dan kabel termokopel terhubung ke pencatat data dan PC IBM serta Stephenson Light. Selanjutnya suhu udara. Suhu udara siang hari yang lebih tinggi bertahan lebih lama di Melawati lebih dari 30 derajat Celcius dari pukul 10.30 hingga 19.30 dibandingkan dengan yang ada di Damansara lebih dari 30 cm dari pukul 12 hingga 17.00. Ini sepertinya untuk mencerminkan fakta bahwa ngarai perkotaan yang lebih terbuka dan terbuka akan menghasilkan jam yang lebih lama dan suhu udara siang hari yang tinggi di dalamnya. Pola ini juga tercermin dari Mains Radiant Temperature atau MRT. Selanjutnya kelembaban relatif. Suhu udara siang hari yang lebih tinggi bertahan lebih lama di Melawati, yakni lebih dari 30 derajat Celcius dari pukul 10.30 hingga 19.30 dibandingkan dengan yang ada di Damansara lebih dari 30 derajat Celcius dari pukul 12.00 hingga 17.00. Permukaan suhu. Pengukuran suhu permukaan tanah diberi penekanan karena lokasinya yang dekat dengan pejalan kaki. Bacaan dari kedua lokasi menunjukkan bahwa permukaan aspal jalan mencatat paling tinggi suhu pada 200 pm pada keduanya situs mencapai lebih 45 derajat Celcius. Selanjutnya PMV. Nilai-nilai PMV tercatat hampir sama dengan pengukuran parameter iklim dengan metabolisme kecepatan atau NET dengan nilai 1,2 dan CLO dengan nilai 0,6. Selanjutnya perbandingan PMV dengan pengukuran dan perhitungan. Pembacaan PMV yang telah diukur terlihat sedikit lebih rendah daripada nilai PMV yang telah dihitung. Penerapan serupa oleh Spain pada tahun 1986 yang menyimpulkan bahwa nilai PMV yang diukur adalah 0,33 yang lebih rendah dari nilai PMV yang berasal dari parameter yang diukur secara individu. Selanjutnya permukaan suhu. Pengukuran suhu permukaan tanah diberi penekanan karena lokasinya yang dekat dengan pejalan kaki. Bacaan dari kedua lokasi menunjukkan bahwa permukaan aspal dan aspal jalan mencatat paling tinggi suhu pada 200 pm. Pada kedua situs mencapai lebih 45 derajat Celcius. Selanjutnya simulasi penggunaan komputer menggunakan Urban Tree. Urban Tree terdiri dari 3 bagian utama, yaitu hambatan dan faktor tampilan, persepsi radiasi, perhitungan anggaran suhu dan energi. Urban Tree telah diterapkan untuk memperkirakan anggaran energi di ngarai perkotaan Damansara dan Melawati. Urban Tree merupakan model Urban Canopy Layer atau UCL yang dikembangkan oleh Profesor W.H. Kemudian naungan ngarai perkotaan. Semakin besar presentase naungan, semakin sedikit luas permukaan ngarai yang terpapar sinar matahari.
Untuk naungan ngarai di Kuala Lumpur, jalan NS dan NWSE memiliki keunggulan dibanding orientasi lainnya. Rata-rata mereka memberikan naungan antara 5% dan 15% lebih banyak dari orientasi lainnya, terlepas dari rasio HW ngarai. Jadi untuk orientasi NS Melawati memiliki naungan 21% lebih sedikit daripada Damansara. Selanjutnya, suhu permukaan jalan. Dalam penilaian suhu permukaan jalan tengah hari antara jam 11 hingga jam 13 dihilangkan karena naungan sendiri selama periode ini tidak dapat dicapai dengan balok-balok bangunan. Oleh karena itu hanya satu permukaan rata-rata antara 8 sampai 10 dan 2 sampai 4. Selanjutnya, potensi panas dengan radiasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ngarai Melawati menerima radiasi gelombang pendek 66% lebih banyak, radiasi langit 50% lebih banyak, dan radiasi gelombang panjang bersih 60% lebih banyak daripada ngarai Damansara. Sedangkan ngarai Damansara selanjutnya menerima radiasi gelombang panjang terestrial 58% lebih banyak, namun radiasi ulang sistem total serupa. Dan terakhir, kesimpulan. Jalan merupakan elemen perkotaan penting yang memainkan peran vital dalam kehidupan kota. Aktivitas di jalan tropis dapat dilakukan dengan nyaman jika tekanan termal dapat dikurangi dengan menciptakan kondisi tujuan utamanya adalah mitigasi efek termal. Pertama, dengan memanfaatkan potensi geometri jalan untuk memberikan naungan matahari, dan kedua, dengan mengurangi atau mencegah pemanasan permukaan jalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.